Rijal Fadilah, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, bertemu dengan politisi PDIP Adian Napitupulu. Apakah selama ini isu ijazah palsu Pak Jokowi ditunggangi oleh PDIP? Mari kita ulas. Namun sebelum kita lanjut, mari kita simak dulu satu video ini. Buka saja datanya, siapa mereka. Kalau mereka nggak ikut campur, PDIP itu terserah. Hasto menjalin komunikasi. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Yang terekspos, terlihat, katanya Rijal Fadilah tahu. Bu Mary tahu tentang Rijal Fadilah. Saya melihat ada buktinya. Tanyakan saja kepada beliau. Karena tanpa tabayun kita menghukumkan yang zahir. Itu Rijal Fadilah bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu, tanya orangnya. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot, jelas masuk ke dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi udah nggak fair perjuangan ini, karena memang ditunggangi. Berdasarkan tayangan video tadi, kita melihat dengan jelas dan bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Novel Bamukmin. Perlu diketahui, Novel Bamukmin adalah wakil ketua TPUA alias satu kolam dengan Rijal Fadilah. Dia dengan sangat tegas mengatakan bahwa Rijal Fadilah bertemu Adian Napitupulu di kantor DPR. Sulit bagi kita untuk tidak percaya karena ini disampaikan langsung oleh orang dalam mereka sendiri, bukan oleh lawan, bukan oleh orang luar, bukan oleh musuh politik, tapi sahabatnya sendiri, orang yang satu barisan, satu kapal, satu arah dengan Rijal Fadilah. Maka pertanyaannya, kalau bukan benar, kenapa harus diungkap? Kalau bukan fakta, kenapa harus dibuka? Ini bukan gosip warung kopi, ini bukan katanya-katanya, tapi ini adalah pernyataan terbuka dari tokoh internal mereka sendiri. Dan inilah yang membuat akhirnya publik terkejut. Karena selama ini banyak orang mengira isu ini murni gerakan moral, murni perjuangan kebenaran, murni aktivisme. Ternyata ada pintu politik yang semakin terbuka, ada ruang kekuasaan yang dimasuki, ada tokoh partai yang terlibat, dan tokoh itu bukan sembarang tokoh. Dia adalah Adian Napitupulu, kader militan PDIP, petarung politik, orang dalam kekuasaan, orang yang tak pernah bergerak tanpa agenda. Kita tentu semua tahu itu, di dunia politik tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tanpa tujuan, tidak ada yang gratis. Setiap pertemuan ada punya maksud, setiap obrolan punya arah, setiap senyum punya kepentingan. Maka pertemuan ini bukan hal yang sepele. Ini sinyal, ini isyarat, ini petunjuk bahwa isu ijazah ini sudah masuk ke politik, sudah masuk ke ruang strategi, sudah masuk ke permainan kekuasaan. Dan ketika politik masuk, kebenaran sering menjadi keluar, objektivitas sering hilang, etika sering dikorbankan. Sekarang kita berpikir secara logis. Kalau benar-benar ini soal hukum, kenapa harus ke DPR? Kenapa bukan ke pengadilan? Kenapa bukan ke penegak hukum? Kenapa bukan ke lembaga resmi? Kenapa harus ke politisi? Kenapa harus ke partai? Jawabannya cuma satu. Karena yang dicari bukan keputusan. Yang dicari adalah opini, yang dicari adalah framing, yang dicari adalah tekanan politik, yang dicari adalah panggung supaya isu ini terus-menerus hidup, terus panas, terus viral, dan terus menjadi senjata.
Ini adalah pola lama. Potong fakta, besarkan narasi, putar emosi, mainkan persepsi, dan ulang terus-menerus sampai orang bosan untuk berpikir, sampai orang terbiasa dengan fitnah, sampai kebenaran kehilangan nilai. Yang lebih miris, masih ada yang percaya ini gerakan suci. Masih ada yang mengira ini perjuangan murni, padahal pintunya sudah ke partai, mejanya sudah ke gedung DPR, obrolannya sudah dengan politisi, agendanya sudah politik. Lalu, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat, bukan hukum, bukan demokrasi. Yang untung adalah kekuasaan, yang untung adalah elit, yang untung adalah mereka yang mau menjatuhkan lawan tanpa adu gagasan, dengan cara murah, dengan cara kotor, dengan cara licik. Dan kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tertipu, kita tidak boleh terprovokasi, karena kalau kita diam, mereka akan menang. Kalau kita percaya mentah, mereka berhasil. Kalau kita terpecah, mereka akan tertawa. Ingat ini, hari ini targetnya adalah Jokowi. Besok bisa aja siapapun bisa. Hari ini isunya ijazah, besok bisa kasus lain. Polanya sama, korbannya yang berganti. Inilah yang dinamakan politik adu domba, politik pecah belah, politik hancurkan karakter. Dan kita menolak itu. Kita pilih akal sehat, kita pilih data, kita pilih fakta, kita pilih kewarasan, bukan teriakan, bukan emosi, bukan provokasi. Dan terakhir, pertemuan Rijal Fadilah dan Adian Apitupulu bukan hal biasa. Ini momen penting, ini titik bongkar, ini bukti bahwa isu ini sudah ditunggangi. Bukan lagi netral, bukan lagi murni, bukan lagi jujur. Maka tugas kita, buka mata, buka logika. Jangan jadi alat, jangan jadi pion, jangan jadi korban narasi. Karena Indonesia terlalu besar untuk dipermainkan. Rakyat terlalu cerdas untuk dibodohi. Dan kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh fitnah.